Assalamualaikum semuanya. Untuk bahasan kali ini ada tak. Nah, manu sendiri yang berarti dalam bahasa Sanskerta dan juga mens dalam bahasa Latin. Yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk atau bisa diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Nah, manusia sendiri merupakan makhluk yang mempunyai peran penting yang telah Allah ciptakan sendiri, yang berarti derajatnya lebih tinggi dari makhluk yang lain. Nah, lalu asal penciptaan dari manusia sendiri tercipta dari tanah, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, lalu dikasih ruh. Ruh fungsinya tuh apa sih? Nah, fungsi dari ruh sendiri ialah sebagai penyempurna, menghendaki, dan memutuskan. Nah, unsur manusia sendiri ada tiga, yakni qalb atau hati, lalu akal, dan juga jasad. Nah, qalb atau hati sendiri ialah segumpal daging yang mana baik buruknya memberi dampak yang besar terhadap jasad itu sendiri. Nah, sedangkan secara hakikiah, qalb adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Nah, lalu akal. Akal untuk memahami dan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Yang ketiga nih, yang terakhir. Yang terakhir dari unsur-unsur manusia ada jasad, yakni pelaksana yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tuh. Nah, ya, selanjutnya ada amanah manusia. Amanah manusia sendiri ada dua, yakni amanah al-ibadah dan juga amanah al-khalifah. Amanah ibadah sendiri yakni mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lalu amanah al-khalifah yakni menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, lalu tugas khalifah fil ardi ialah untuk menegakkan hak dan juga keadilan di muka bumi, untuk membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Nah, semua perbuatan pasti ada balasannya kan? Nah, balasannya sendiri ialah mereka yang berbuat kebaikan pasti akan mendapat kebaikan juga. Sebaliknya, ketika mereka melakukan hal atau perbuatan yang buruk, mereka pasti mendapatkan balasan yang setimpal juga. Nah, bagi orang yang ingkar terhadap perintah Allah, maka akan mendapatkan azab. Azab. Maka akan mendapatkan azab. Nah, materi yang selanjutnya ialah hakikatul insan atau hakikat manusia. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sifat-sifat makhluk sendiri ada 4. Yang pertama, berada di atas fitrah. Lalu yang kedua ada lemah. Yang ketiga bodoh. Nah, yang keempat yakni fakir atau butuh. Nah, manusia sendiri dimuliakan, padahal tercipta dari benda yang hina dan tidak mengetahui apapun. Nah, kemuliaan sendiri ada satu, ditiupkan ruh, lalu kedua diberi keistimewaan, dan ketiga alam semesta ditundukkan bagi manusia. Nah, lalu ada dibebani, ada dua beban yang diberikan kepada manusia. Yang pertama ada ibadah, yang kedua ada khilafah. Nah, manusia sendiri diberikan sebuah privilege, yakni bebas memilih. Nah, manusia adalah makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua pilihan bagi manusia. Yang pertama, mukmin atau beriman kepada Allah, dan yang kedua ada kafir yang menolak perintah Allah. Jadi bebas memilih yang mana, tergantung
pendapat dan pikirannya masing-masing. Nah, di antara dua pilihan tadi pasti ada balasannya juga. Yang pertama ada balasan surga dan juga ada balasan neraka. Eh, Kenapa sih diberi balasan surga? Pasti ada alasannya ya. Karena telah berbuat kebaikan. Nah, lalu mereka yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan neraka. Nah, materi selanjutnya ada tokotul insan atau potensi manusia. Nah, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan juga daya. Lalu potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yakni pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Nah, yang pertama ada potensi pendengaran, digunakan untuk mendengarkan ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul Allah. Nah, yang kedua ada potensi penglihatan. Anugerah potensi penglihatan itu sendiri yakni ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Nah, yang ketiga ada potensi hati. Digunakan untuk apa? Untuk mengarahkan agar manusia melakukan hal yang baik atau buruk, tergantung kepada manusia itu sendiri. Lalu ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, balik lagi, ada dua pilihan yang bisa dipilih oleh manusia, yakni tanggung jawab amanah atau sesuatu yang dapat dipercayakan, dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Nah, yang kedua ada hianat, yakni perumpamaan bagi orang yang tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah. Nah, materi selanjutnya yakni nafsul insan atau jiwa manusia. Arti an-nafs sendiri adalah jiwa. Nah, dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Lalu nyawa sebagai ruh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nah, ada beberapa tingkatan juga terhadap nafsu manusia. Yang pertama, nafsul mutmainnah atau ruh di atas hawa nafsu. Kedua, ruh yang tidak menarik dengan al-hawa atau an-nafsul lawamah. Nah, yang ketiga, an-nafsul amaratu bisu'i atau ruh di bawah hawa nafsu. Nah, materi yang terakhir ialah sifatul insan atau sifat manusia. Sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Nah, jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama ada jalan benar atau takwa. Apa sih? Nah, hakikat takwa itu sendiri adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki makna yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bermakna taat dan beribadah. Nah, yang ketiga pembersih hati dan noda dan juga dosa. Contoh sifat manusia yang termasuk orang yang menyucikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur, lalu bersabar, berhati lembut, lalu penuh kasih sayang, suka taubat, bersikap jujur, terpercaya, amat belas kasih, dan juga yang terakhir santun dan bijaksana. Nah, jalan yang kedua ialah jalan salah. Nah, jalan salah atau fujur atau juga mengotori jiwa. Yang pertama, tergesa-gesa, keluh kesah, lagi kikir, melampaui batas, kikir, ingkar, pembantah, tidak berterima kasih, dolim, dan juga bodoh. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih untuk yang telah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.